Itu adalah air mineral terakhirnya. Tak jauh dari sana, berdiri seorang zombie yang sangat berbahaya. Wanita itu mengambil botol air mineral dan kemudian mulai berlari. Zombie itu juga mulai mengejarnya. Tetapi karena langkahnya yang lambat, jadi wanita itu pun merasa aman. Namun yang tidak diketahui wanita itu, ternyata zombie tersebut memiliki stamina tanpa batas. Jadi sejauh apapun dia pergi, zombie itu terus mengikutinya karena tertarik oleh aroma bau darah dari luka-luka wanita tersebut. Untuk bersembunyi, wanita itu menyelinap ke sebuah gubuk kosong. Di dalamnya, ia menemukan bak mandi yang telah rusak, lalu menutupi dirinya dengan selembar plastik agar bau darahnya tidak tercium keluar. Zombie itu menggeledah gubuk tersebut dengan waktu yang lama, tetapi ia tidak menemukan apapun di gubuk tersebut. Wanita itu tetap diam, tidak bersuara agar tidak diketahui zombie tersebut. Bahkan ketika seekor kalajengking merayap di tubuhnya, wanita itu tidak mengeluarkan suara. Setelah menunggu lama, wanita itu melangkah keluar, tetapi zombie yang sebelumnya muncul lagi. Perlahan-lahan, wanita itu mulai terbiasa dengan kehadiran zombie tersebut, dan kadang-kadang ia bahkan mengajaknya mengobrol. Singkat cerita, dan akhirnya kini tetes air terakhir mineralnya sudah habis. Kelelahan karena lapar dan haus, wanita itu mengembara tanpa tujuan, sampai badai pasir tiba-tiba melanda daerah tersebut. Wanita itu kehilangan arah, dan akhirnya jatuh pingsan. Ketika dia membuka matanya, ada sebuah mobil melintas di dekatnya. Wanita itu berteriak meminta tolong kepada pengemudi mobil tersebut. Kemudian, seorang pria memberinya air, dan wanita itu minum dengan lahap. Lalu kedua pria itu menyuruhnya duduk di dalam mobil, dan kemudian mereka mencari barang-barang milik wanita tersebut. Namun saat di dalam mobil, dan ketika melihat di dekat cermin, wanita itu melihat sebuah foto. Orang-orang di foto itu tidak mirip dengan kedua pria yang telah membantunya saat ini. Di jok belakang, dia melihat sebuah pakaian yang berlumuran darah. Karena hal itu, akhirnya dia sadar bahwa dirinya kini dalam bahaya. Saat dia mencoba keluar, kedua pria itu langsung menyerangnya. Wanita itu berteriak, dan saat itu juga, zombie yang sama muncul keluar dari pasir, yang dimana ternyata ia terkubur karena badai sebelumnya. Kemudian, zombie itu menggigit leher salah satu pria. Pria satunya lagi, yang melihat kejadian itu ia pun ketakutan. Ia melarikan diri menggunakan mobilnya, dan meninggalkan semua perlengkapannya yang terjatuh dari bak mobil. Wanita itu dengan cepat mengumpulkan makanan dan air, lalu menaruhnya di sebuah perahu karet, dan mulai menarik perahu tersebut. Namun zombie itu kembali mengikutinya lagi. Di tengah perjalanan, wanita itu menemukan beberapa ban bekas. Kemudian, wanita itu menaruh ban bekas tersebut di leher zombie, agar dirinya tidak usah capek-capek menarik perahu karet tersebut. Setelah melangkah sangat jauh, akhirnya dia sampai di dekat sebuah bandara. Dia mengikat zombie itu di bebatuan, dan berencana untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Namun tiba-tiba, zombie itu jatuh kesakitan. Di sini wanita itu teringat pada putranya sendiri yang pernah ia tinggalkan. Akankah wanita ini membuat kesalahan yang sama lagi, meskipun yang berdiri di depannya hanyalah zombie tanpa memiliki pikiran? Dan pada akhirnya, wanita itu kemudian membebaskan zombie tersebut. Namun anehnya, zombie itu sama sekali tidak menyerangnya. Zombie itu hanya berhenti pada jarak yang aman. Dan begitulah mereka berdua, satu manusia, satu zombie, melanjutkan perjalanan bersama-sama. Setelah beberapa saat, sebuah kendaraan militer melintas di jalan. Namun di luar dugaan, wanita itu malah memilih untuk bersembunyi dan membawa zombie itu bersamanya.